Halo Kontaners, kembali lagi bersama saya Aziz Husaini, host dari Insight Kontan. Kali ini kita mau ngebahas soal radioaktif yang ada di Cikande. Ini rupanya memang sudah semakin menyebar ya di beberapa lingkungan khususnya di pabrik peleburan baja di sana. Itu ada di Cikande. Nah, di sini sudah ada narasumber kita. Mas Wawan, apa kabar Mas Wawan? Kabar baik. Kabar baik Mas Wawan ya. Luar biasa. Luar biasa. Mas Dadan yang kemarin ke Cikande, apa kabar Mas? Baik, mudah-mudahan Enggak terpapar radioaktif kan? mudah-mudahan enggak. Enggak ya. Iya. Nah, di samping saya ada Pojum, apa kabar Pojum? Baik. Nah, kita mau ngebahas ini nih. Agak Pojum. serem-serem dikit Agak ya ini. serem-serem ya. Karena ini cukup berbahaya ya kalau dibilang. Ya, ini sebenarnya cesium 137 ini kan sangat spesifik ya. Adalah zat yang tidak akan ada di alam bebas gitu. Oke. Hanya akan ada di reaktor nuklir Oke. gitu kan. Nah, kenapa ada di sana? Itu dia Nah, pertanyaan itu kita pertanyaannya. sekarang ini. Kenapa pabrik itu menggunakan bahan yang ada di Iya. nuklir gitu ya? Terpapar. Terpapar itu ya. Nah, kita pengen tahu nih Mas Wawan, Mungkin bisa awal sedikit cerita awal dari liputan di Tablet Kontan ya, Mas Wawan ya. Ya, betul. Di Tablet Kontan 13 Oktober ya, Yap, betul. sampai 19 Oktober 2025. Jadi ada liputan khusus tentang akibat setitik cesium 137. Nah, ini bisa diceritain Mas Wawan, awal mulanya ini seperti apa sih? Kok bisa di Cikande itu tiba-tiba ada terpapar radioaktif ini, Mas? Ya. Memang awalnya ini dari temuan Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat, Oke. FDA. Dia ya. Ya, jadi dia melakukan random checks terhadap impor udang beku dari Indonesia. Itu dari PT Bahari Makmur Sejati BS Food. Oke. Ada beberapa kontainer dan lewat 4 pelabuhan di Amerika Serikat. Nah, ternyata di situ ada temuan Ya. terpapar udang bekunya. Itu bulan apa tuh? Bulan Agustus. Udah lama Agustus sebenarnya. 2025 ya? Betul, dan itu kan baru disampaikan ke Indonesia Agustus akhir. Pemerintah sebenarnya awal September mulai melakukan pengecekan sumber. Nah, di situ akhirnya ketemulah di sumber utamanya di PT Peter Metal Teknologi, pabrik peleburan besi dan baja. Nah, itu ada di Cikande. Ya, di kawasan industri modern Cikande, Oke. Serang, Banten. Nah, ternyata dari 1 September sampai pokoknya 2 minggu pemerintah melakukan pemeriksaan secara melibatkan BRIN, Bapeten, Ya. dan Polda. Itu ternyata ketemu 32 titik radiasi, banyak ya. 22 diantara itu di pabrik. Jadi ada di kawasan industri itu. Nah, si Sayangnya BMS nggak Food itu ada di kawasan industri itu. Sayangnya nggak pernah declare ya. 32 itu di mana ya? Betul. Titiknya maksudnya ya? Iya, titiknya dan pabriknya. 22 perusahaan ya? Iya, mungkin Itu nggak pernah diumumkan mungkin juga. nggak mau bikin panik karena kita tahu kan di situ ada beberapa produsen bahan pangan. Ya, mungkin pemerintah nggak mau panik sehingga hanya disampaikan 22. Jadi selain di dalam itu juga sudah menyebar ke sekitar kawasan, kan ada 10 titik di pemukiman warga. Gitu. Jadi itu cukup serius ya buat pemerintah, ini satu kejadian yang Nah, memang ini kan bahan radioaktif ya. Ya. Ya, kalau menurut BRIN dan FDA biasanya ini istilahnya cesium ini keluar kalau ada terjadi kebocoran di reaktor nuklir gitu ya. di Chernobyl dan Ngeri juga Fukushima, ya. atau uji coba senjata nuklir. Nah, Indonesia kan nggak ada itu kan. betul. Mungkin pertamanya juga kita beneran nggak sih? Iya, makanya. Iya. Jadi kayak kita menduga-duga ini hoax atau apa gitu kan awal-awalnya kan. Iya. Betul. Tapi memang BRIN sendiri bilang sih sebenarnya semakin kesini nih bahan ini dipakai juga oleh industri dan kesehatan. Nah, kalau kita bicara kaitannya sama pabrik peleburan, ternyata juga dipakai di industri logam untuk pengukuran ketebalan logam. Tapi kan pemerintah belum sejauh itu menemukan apakah benar dari itu atau di awal mulanya ya. titiknya. Hmm. Gitu. Karena
Peter siapa tadi? Metal Peter teknologi. Metal Teknologi. Teknologinya gimana ceritanya Dadan ke sana? Oh ya gitu. Ini awalnya kan konten mengangkat isu radioaktif itu kan banyak ketimpangan atau simpang siur informasi gitu. Iya. Ya. Apa benar ada radioaktif gitu kan? Apakah ini hanya apa itu Ya. atau semacam konspirasi? Ya. Bahkan di versi warga itu ini mah Biar dihembuskan supaya bisa merelokasi sebagian warga yang masih ada di dalam kawasan Kawasan industri. industri untuk perluasan kawasan. Oke. Oh, begitu. Warga itu Ada percaya isu itu juga ya? di versi warga. Jadi warga berharap percaya tidak percaya, apalagi Jadi Mas kan Dadan ketemu sama warga di Iya. lokasi Iya, ketika melakukan reportase di Cikande jadi itu. kita coba menjaring informasi di warga apa sih yang ada di persepsi warga itu sendiri, yaitu beragam informasi, ada yang acuh nggak acuh, ada yang ketakutan, cemas segala macam gitu kan. Tapi sejalan dengan tindakan respon cepat dari masyarakat bahwa radiasi C37 itu memang ada dan lokasi-lokasinya pun yang terindikasi itu terakhir itu kan 22 fasilitas pabrik sama 13 titik radiasi. Yang 13 itu rata-rata itu berada di kawasan pemukiman. Oke. Lebih spesifiknya itu ketika kita datangi itu adalah di area-area di sekitar lapak pengumpul barang bekas atau besi-besi tua. Oke. Oh, Kayak ini gitu. kalau keluarnya dari Nah, itu. Nah, ini pun menjadi pertanyaan ya. Tadinya awalnya itu kan sebagai pusat pencemaran itu kan ada di PT Pitel Metal PMT gitu ya. Kenapa Kok bisa keluar? sampai ke pabrik dan ke masyarakat. Ya kalau ke pabrik ya, kalau di kawasan itu kan jadi kawasan industri modern Cikande itu kan dikelilingi oleh pemukiman ya. Dan di tengah pun masih ada pemukiman warga. Warga yang paling dekat dengan PMT itu adalah Kampung Combrang. Kampung Combrang. Combrang, ya Desa Sukatani. Berapa kakak Cikande. itu? Itu sekitar kurang dari 100 kakak. Oke. Di situ. Lumayan banyak. Jarak dari PT Peter itu sekitar 200 sampai 200 meter. Oh, deket. Hanya kepisah dengan tembok Tembok pembatas aja. gitu. Oke. Jadi di atasnya itu sudah ada pemukiman di situ. Oke. Nah, itu luput Sorry, temboknya itu setinggi apa ya? ya tembok 2 kayak meter, tembok 3 pagar meter. aja lah sekitar 2 Masalahnya ini meter. nyebarnya bukan ini. Nah, Itu kan lewat udara juga bukan? dari situ yang membuat kita penasaran itu rata-rata kan yang pabrik peleburan besi Ya. yang menjadi kontaminan itu. Ya. Nah, kedua lapak. Nah, Lapak. akhirnya kan belakangan terakhir kan kemarin diklarifikasi sama KLH itu bahwa ada 2 kemungkinan penyebaran radiasi ini, radiasi cesium itu. Pertama lewat udara, Ya. kedua lewat pemindahan slab. Slag ya. Slag ya. Slag itu Sisa. sisa limbah, sisa pembakaran. Hmm. Nah gitu. Nah ketika kita ke lapangan kayak gitu, memang beberapa pabrik peleburan itu membuang limbahnya itu di belakang area pabrik itu sampai menggunung gitu, membukit kayak gitu. Karena kan kawasan industri modern Cikande itu kan kayak rawa sama cekungan-cekungan yang kalau hujan itu banjir. Termasuk di Dan dia bisa larut juga sebenarnya di air. termasuk di pemukiman warga itu kalau banjir itu becek gitu. Nah, warga itu memanfaatkan material itu untuk nimbun di situ. Nah, nimbun termasuk di lapak-lapak itu untuk memperluas area lapak si pengumpul itu berupa nguruk lahan kayak kali, kayak Oke. sungai, kayak kolam itu. Oke. Nah, dipakai begitu. Dengar ceritanya tambah ngeri. Iya, artinya ini ya, apa namanya, terpaparnya tuh dari kegiatan produksi itu lah ya, dari itu. Kalau masyarakat terpaparnya itu kemungkinan besar itu karena dia ada material Ya, slag itu tadi kan. jatuh. Kalau di perusahaan itu lebih karena udara. Oke. Nah, kita juga pengen tahu ya, 22 perusahaan itu apa aja sih? Yang jelas yang dipasang papan peringatan bahaya radiasi itu cuma PT PMT. Dan Peter Metal tadi ya? PT Peter itu dijadikan tempat pengumpulan semua material hasil dekontaminasi. Sekarang Oke. yang punya kemana? Kabur katanya. Oke. Karena sejak Agustus kan udah mulai Ribut. Ada isunya itu. itu Oke.
mereka udah tutup. Jadi setelah pemerintah gencar segala macam, di sana udah nggak ada orang, hanya Sapamda aja. Jadi dia orang Cina ininya itu. Jadi Miliknya. susah. Perusahaannya. Nah, hanya beberapa pekerja PMT yang diperiksa kesehatannya, tidak semuanya, dan sebagian positif. Oke. Ya itu Terpapar, ya. terpapar kayak gitu. Jadi Yang 9 orang itu. di antaranya yang 9 itu Oh. pas siapa namanya itu? Ini tuh. Nah, yang sisanya dari mana? Sisanya udah pulang ke kampungnya, udah pergi Wah. kerja segala macam. Karena kan dari Agustus sampai ke Oktober itu kan ada jeda Terlalu waktu lama lama ya. ya. Terlalu lama. Sementara mereka dari Agustus udah tutup operasional, Mbak, kayak gitu. Nah, itu. Jadi problemnya itu ya bukan cuma dekontaminasi aja, tapi bagaimana pemerintah mengatur pengelolaan limbah dari logam itu. Ya. Kemarin itu kan gini, Jess, katanya terakhir berita terakhir itu kan mereka udah mulai narikin semua barang-barang di sekitar situ Iya. sampai berapa ratus ton ya, Iya, dimasukin ke iya. PMT tadi ya. Iya. Nah, cuman persoalannya itu ditumpukin aja atau gimana belum ketahuan. Oh gitu. Jadi kalau yang selihat kebetulan kita juga tadinya kan bingung juga ya mau masuk ke perusahaan mana yang melakukan dekontaminasi. Akhirnya Dadan Akhirnya sama tim masuk kemana itu? Masuk ketika ada di pospol polisi kawasan industri Cikande itu ada persiapan dekontaminasi dari BPPN, KLH, BRIN. Oke. Akhirnya saya ke situ. Awalnya juga saya kayak keberatan, ada yang mau ngambil dokumentasi segala macam, tapi kayak ngotot aja. Iya. Karena saya butuh informasi segala macam ke situ. Akhirnya tim dibagi dua, ada ke salah satu pabrik sama satu. Saya masuk ke salah satu tim, sampai masuk ke PT Sentosa. Yang Salah satu dari 22. Oke. gitu. Aktivitas masih berjalan, Mbak, gitu kan. Masih Akhirnya ada jalan dia. masih berjalan, masih ada karyawan segala macam. Jadi di PT Sentosa itu dia pabrik peleburan juga, besi baja gitu ya. Di sana itu akan dilakukan pengecekan apakah kadar kalsiumnya sudah clear, udah bersih atau segala macam. Akhirnya masuklah tim. Saya juga masuk ke situ karena saya ngakunya sebagai bagian dari tim. Ya gitu kan. Akhirnya diperbolehkan masuk. Dan kita, Walaupun mobilnya kontan ya. iya, Ya, belum ngeh mereka itu Belum gitu kan. ngeh. Belum ngeh ya gitu Ya, kan. artinya kita ke sana itu Bersama. artinya gini, kita ke sana itu sebagai wartawan dan melakukan karena kita punya identitas Iya, gitu loh. iya. Nah, dan akhirnya kan kita kesempatan melihat kondisi pabrik itu seperti apa. Ada mes, ada gudang-gudang panjang segala macam gitu kan, dan ada satu gudang yang di paling depan. Nah, di sana itu dikumpulkan barang-barang yang diduga terkontaminasi. Tapi yang paling banyak menyita perhatian saya itu adalah ada tumpukan blower. Oke. Yang warna kuning kayak gitu. Pas kita konfirmasi ke tim, oh salah satunya itu di situ. Tapi itu ada eskapator, ada gulungan logam, ada segala macam, banyak tumpukan-tumpukan di gudang itu. Akhirnya terkonsentrasi si petugas dekontaminasi itu ngecek ke tumpukan blower tadi. Oke. Pas udah dicek, wis masih Tinggi. ini. Tinggi. Padahal udah dekontaminasi sebelumnya. Akhirnya pakai APD lagi APD tuh. lagi. Kayak gitu, udah kayak gitu, udah. Oh, kebayang ya, itu blowernya yang terkontaminasi. Sementara Masih berfungsi Enggak. tuh. udah dicopot-copotin, dicopot. dicopot-copotin itu, tapi ditumpukin tuh, langsung dilihat. Nah, kebayang ya, itu kan pekerja kan tinggal di situ juga ya. Ya. Berapa banyak Dan intensitas. berhenti di situ dulu ceritanya. Terhubung dengan udang, Mas Awan. Apa hubungannya udang yang dicek sama FDA Ya. itu dengan Cikande? Ya karena kan si pabrik BMS Food ada di situ. Di situ. Oke. Letaknya sebenarnya cukup jauh, 3 km. 3 kilometer. 3 kilometer 3 dari- kilometer. Dari si pusat ini PMT. sampai Di PMT. meter ini. Artinya Daerah jauh. sekitar situ bisa jadi terkena juga. ya dengan Ya. radius 3,7 pemerintah pun kan waktu itu bilang akan memperluas radius 5. sampai 5 5. km karena memang ditemukan di Ini tadi radius berapa? Yang 3,7. 3 3 kilo, di berarti posisi berarti masih jauh ya Ya, yang jauh lah, terpapar 3 ya. kilo kan. Ini 200 meter tadi. Nah, itu. yang Oke, jadi Kampungnya itu. artinya hubungannya dengan udang Mm-mm. itu hubungannya ada di Cikande. Ya karena dia ada di Karena kan kawasan industri temuannya adalah di udang ini kan. Ya, udang Karena beku. tiba-tiba ada berita soal ya ini yang tadi Peter Iya, ini. iya. Nah, inilah yang harus kita sambungkan kan. Ini Betul. sebenarnya cerita jalan ceritanya itu seperti apa sih gitu kan. Ya. Karena kalau dari penjelasan dari tim itu kan karena si radiasinya itu kan gampang nempel di makanan, Ya. Oke. ke tanaman.
Itu kan itu lewat udara. Kalau lewat air kayaknya terlalu jauh ya karena terpotong banyak jalan-jalan segala macam. Paling mungkin itu satu di air, kedua dari truk yang masuk yang dipakai yang udah Itu kata siapa terkontaminasi. itu? KLH juga gitu indikasinya. Oke, Gitu kan. itu kata KLH ya. Dari penuturan karyawan yang di sana juga, warga di situ juga ya kemungkinan itu dari kontainernya juga dan itu karena ada lahan yang kayak tambak kayak gitu ya, yang ada kolam segala macam itu dicek itu nggak ada radiasinya gitu. Oh, Gitu. iya. Jadi Gitu. Paling arti- mungkin ya. dari Terus udara ya. Yang kedua, indikasi kenapa dari udara itu Mm-mm. temuan di PT Sentosa itu yang blowernya positif. Oh. Nah, itu kan mengkonfirmasi gitu. Nah, yang menariknya juga kan ini asalnya dari mana? Dari penelusuran kita di lapangan itu kan banyak juga ini dari Filipina. Ini dari Filipina Oke. asalnya itu karena si PT Meter itu PT Peter. Peter itu emang mengimpor Mengimpor. scrap-nya itu dari Filipina. Tapi Oke. untuk kiriman yang kapannya belum karena belakangan kan Bea Cukai mengkonfirmasi bahwa sudah mengembalikan beberapa kontainer yang positif ke sana. Filipina juga. Ya, kayak Mas gitu. Wawan di di tablet Kontan kan mewawancarai Pak Saiful Bahri ya, Kepala Ya. Organisasi Riset Tenaga Nuklir. Ya. Nah, apa nih Mas komentar dia atas kejadian di Cikande? Ya, dia lebih teknis ya dia lebih cerita soal cesium 137. Banyak temuan, artinya banyak data menarik dari dia. Oke. Ya, misalkan kita awalnya kan kalau dari FDA ini biasanya dari reaktor nuklir kebocoran Ya. atau uji coba. Tapi terus beliau bilang belakangan ini juga industri mulai menggunakan cesium termasuk di Logam. sektor kesehatan untuk alat pendeteksi kanker. Makanya ada juga temuan itu di rumah sakit di Brazil waktu itu kasus. Ya. Nah, yang menarik kemudian memang dia tuh larut di air sehingga bisa nempel ke makanan. Tapi yang data menarik sih dia mungkin berusaha mencoba kita nggak panik. Jadi Iya. FDA sendiri punya standar nih. Oke. Boleh sih cesium Boleh makanan pakai cesium. makanan terpapar terpapar. boleh tapi dengan kadar Kadar di di bawah bawah. 1000 dan bahkan 1000 BG per gram. Oke. Nah, bahkan di Indonesia sendiri juga menetapkan tuh melalui peraturan Menteri Pertanian di kalau Indonesia 500 ya? 500. 500 BG per kilogram ya. Ya, jadi sebenarnya bahan ini berbahaya kalau melebihi ambang batas itu. Jadi kalau kita masuk ke tubuh manusia. Jadi kemarin yang kena itu udah di atas. yang di udang. Di udang itu. Kalau menurut Amerika sih kelihatannya iya ya. Berarti udah di atas 1000. Ya, mungkin makanya dia Makanya ditolak. ya Oke. kan mereka di bawah 1000 kan 500. menetapkan 1000 kalau mereka kan FDA. Jadi kalau menurut Pak Saiful Bahri ini industri kesehatan, industri apalagi Mas? Logam juga pakai ya? Dia untuk mengukur ketebalan logam itu. Nah kan mungkin ada ya kita cuma mencoba kalau memang itu mengaitkan. Nah ini kan scrap ini kan bekas sisa bahan baku logam yang tidak terpakai, artinya tidak bisa dipakai lagi terus diimpor oleh perusahaan peleburan. Iya. Tapi gini, Wat, mungkin jadi pertanyaan ya, karena mungkin sekarang ini kan Peter Metalnya hilang nih ya. Hilang nih. Karena kan gini, si CS137 ini kan sendiri harus tersimpan di dalam satu Tempat khusus. tempat khusus gitu untuk Iya. bisa jadi CS137 dan mengkontaminasi di situ. Iya. Kalau nggak ada, dia nggak akan ada di udara bebas gitu. Betul. Kalau nggak Nah, bocor. artinya ini entah dia si Peter Metal ini melepas kontainer ini Nah, itu dia. cesium ini atau gimana ya? Karena kan nggak bisa didetek lagi sekarang ini ya. Iya. Ah. Kalau kita lihat di lapangan ya kasus yang ada di lapak-lapak itu sudah jelas, Mbak. Kalau itu udah kebuka. Iya. Nah, jadi kalau udah kebuka, udah akan stay di situ selama 30 tahun. 30 tahun. 30 tahun. Bukan 30 Wow. tahun. Gini, 30 tahun itu hanya akan berkurang setengah. Tengah. Oh my god. Bukan hilang ya, bukan, tapi berkurang setengah. Luruh istilahnya. Luruh setengah. Oh, jadi nggak bisa Nggak bisa pakai bahan dibiarin apapun aja. nggak bisa ya di. Nggak bisa. Nggak bisa. Biasanya setauku, jadi dia ditaruh di satu tempat, ditutup Iya. pakai PB ya, timbal ya. Timbal. ya. Kalau perlu dimasukin ke dalam tanah. Kalau yang terjadi di Fukushima mah Iya. Ya, Jadi Chernobyl. kalau saya lihat proses dekontaminasi itu kan jadi disemprot.
logam-logam atau material yang terkontaminasi itu dikasih cairan. Oke. Disemprot berarti. Kayak Nggak bisa disemprot kayak gitu. sebenarnya. Disemprot itu tujuannya itu Hah? untuk melarutkan, melepaskan Lepas yang nempel. yang nempel di Iya, logam sebenarnya. atau barang Yang itu. masuk ke air. Yang disimpan itu, Heeh. yang setelah barang yang sudah didekontaminasi plus cairan Heeh. yang dipakai Oh. untuk melarutkan itu, karena itu nggak boleh juga Keluar. itu Betul. disimpan di dalam tabung-tabung Iya. khusus tong Harus ya. dimasukin ya. Di situ Iya. nah semuanya itu disimpan di PMT. Hmm. Kayak gitu. Sumbernya. Di sumbernya karena dia dianggap yang paling bertanggung jawab Oke. pertama kali menjadi pusat pencemaran. Kemarannya. Hmm. Jadi itu akan jadi pusat penyimpanan mestinya di situ Iya, ya. iya. Pabriknya ya. Ya, Wah, ya. ngeri juga ya. Kayaknya di 22 pabrik ini masih belum ketahuan juga, Jess nih. Ya itu Ya. dia nama-namanya belum ada ya Mas Wan. Enggak. Belum terungkap. Belum terungkap ya? terungkap. Ya, Kita ada. juga menemukan PT Sentosa SAS itu gara-gara Pelangnya. nggak ada Nggak ada pelangnya. nggak ada pelangnya. Karena kita masuk ikut tim yang melakukan dekontaminasi. Itu Ya nggak karena ada kan pelangnya. nama-nama itu juga udah di FDI-nya Amerika kan? Nggak ada. Nama Nggak importir. ada. Nggak ada. Nggak ada. Katanya importir makanan itu si BMS Food. BMS BMS aja Food. yang Tapi yang bahari. ini yang Sentosa nggak yang ada ya. dua-dua itu Karena nggak kan ada. kalau Sentosa kan pabrik peleburan. Peleburannya. Karena di Cikande itu yang agak mengerikan karena di posisinya itu kan kalau mau dibagi dua lah ya, yang Iya. satu itu untuk basic chemical, Chemical, ada makanan food, nah ada makanan, ada ini juga Ada mesin-mesin kayak gitu ada otomotif. besi dan segala macam gitu Jadi sama. jadi nggak terpola ya ini Enggak, industrinya ya. ada, ada klaster, Ada klasternya, cuma berdekatan. Iya, cuma yang saya ngeri itu kan di salah satu pabrik produksi oksigen ternama lah. Iya ada. Ada. Apa namanya? Boleh disebut? Ya kan di situ ada. Oh, namanya Samatol. Oke. Itu kan pabrik oksigen ya. Ya oksigen. Di sebelahnya itu ada lahan kosong. Oke. Kemungkinan lahan kosong itu dijadikan pembuangan limbah yang Sempat dibikin. itu karena di situ tuh dipasang plang peringatan anti bahaya radiasi. Oh, jadi- itu hanya terpisah jalan situ, ini sebelahnya itu udah ini dan kelihatan kondisi di PT Samatol itu Kosong. aktivitasnya sudah sepi. Oke. Nah, tapi kan kita nggak tahu Samatol itu salah satu bagian dari dua-dua atau enggak karena semua informasi itu kita di Ditutup, lapangan ya. itu enggak, itu nanti sama Pak Menteri yang jawabnya. Oke. Itu Pak Dahumasnya segala itu dari pejabat ini kita nggak bisa di lapangan sampai manajemen modern Cikande juga keberatan untuk kita Keberatan untuk wawancara. diwawancarai Gitu ya. kan. Tapi Jadi udah berusaha untuk mewawancarai ya. udah ketemu saya ke kantornya kayak gitu. Diusir. Alasannya udah beberapa waktu yang lalu semua media sudah dikumpulkan katanya itu. Oke. Anda ini aja Telat. telat datang ke sini gitu Iya, kan. iya, iya. Semua sudah diiniin, sudah dikondisikan dalam tanda kutip gitu kan. Kayak gitu. Ada yang gitu-gitunya ya. Ada Iya, gitu. iya, iya. Nah, jadi yang sekarang itu kan terakhir kan katanya kemarin rilis dari KLH itu kan dari 22 itu yang sudah clear dinyatakan bersih itu 22. Tinggal dua lagi. Nah, dua lagi siapa? Dari 13 lapak. Tapi ceritanya di kontaminasinya kan jadi pertanyaan. Kalau melihat lu kejadian kemarin ya, udah dekontaminasi, tapi Iya. datang ke situ ternyata masih Ternyata tinggi. iya. Ada. Tapi mungkin ini Mbak, karena intensitasnya tinggi, jadi membutuhkan beberapa kali proses Enggak dekontaminasi. bisa, enggak bisa. Memang harus dibongkar semua Sebenarnya kan disimpan pemerintah sendiri udah nyampein bahwa proses dekontaminasi itu butuh waktu berbulan-bulan bahkan Iya, targetkan nggak bisa sehari Desember dua hari enggak. Desember. Desember Iya. baru kemungkinan Iya, ya baru iya. kemungkinan selesai. Tapi kan baru kemungkinan artinya bisa prosesnya lebih lama Dalam- lagi. Mestinya semua itu kan langsung di seal ya, istilahnya Harusnya. ditutup Tapi kan lah ya gitu. kan kendaraan masih boleh lalu lalang. Ya, warawiri ya. Sekarang ya kan cuma sama Brimob cuma dicek ada radiasinya. yang keluar aja. Jadi yang Ya. dicek itu semua nggak semua kendaraan, hanya truk aja yang keluar. Oh, jadi lu nggak Tapi, dicek kemarin. Yang Nggak dicek aja. yang masuk, saya kan pernah Tim kontan kayaknya nggak dicek. mewawancara juga ya ada pengangkut kontainer yang dari Jawa Timur ngangkut rongsokan gitu besi-besi tua dari Jawa. Heeh. Nggak Nggak ada dia- pemeriksaan juga gitu. Oh. Jadi dia memastikan Kalau ditambahin bisa juga sebenarnya. ya Ya. gitu kan. Terus satu lagi sih. Jadi yang butuh perhatian juga kan tingkat pencemarannya itu di sana. Ini beda lagi Ada kasus nih. Kasus itu. Jadi harus perhatian juga nih pemerintah sama itu karena
plang tuh ada 2. Mm-mm. Plang peringatan itu di lokasi itu. Ya. Ada plang peringatan bahaya radiasi yang dipasang Bapeten Kompeten, KLH oke. atas nama Satgas Ya, Penanganan Satgas Khusus. ini ya, Cesium. Satgas penanganan ya. Kedua, Cesium. plang yang dipasang dengan logo hanya KLH dan Polri. Dan itu Oke. terkait pelanggaran lingkungan. Semuanya itu pencemaran Oh lingkungan. ya. Gitu. Jadi Jadi ada 2 jadi plang nih. problemnya sebenarnya ini hanya meledak ini aja. Tadi sebelumnya sudah banyak persoalan gitu Persoalan. masalah pencemaran lingkungannya itu. Nggak, ada satu lagi kan sebenarnya yang kasus cesium ini kan ada cengkeh juga ya. Iya, Ya. di Lampung ya berita Cengkeh. terakhir itu ya. Itu datang dari mana tuh? Cengkeh itu kan awalnya Maksudnya pengirimannya eksportirnya dari Surabaya kan katanya. beda lagi berarti nih. Yang nemuin juga FDA. FDA lagi, Amerika lagi. Ini berarti beda kasus lagi Beda dengan kasus yang lagi. ini. Artinya, karena memang kan setelah kasus Cikande rame, pemerintah kayak mulai melakukan Menyisir ya, pemeriksaan pemeriksaan terhadap impor-impor Mm-mm. scrap. Nah, Hmm. yang menarik kan si Satgasnya sendiri bilang bahwa di bulan September itu mereka menemukan impor scrap itu tujuannya di Batam. Oh. Dari Filipina. Hmm. Jadi dia bukan ke Jakarta, jadi ke Batam. Oke. Ketemu juga dia terpapar radiasi cesium Hmm. Dari Filipina. dari Filipina. Itu langsung dicegah dan dipulangkan. Nah, Filipina sendiri kemarin masih akan menyelidiki sumbernya ini dari mana sih cesium ini. Oh, oke. Ya artinya ini cesium Ini masih- kayaknya masuk kemana-mana ini. Iya, 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 iya. Kalau Karena temuannya karena oke. sumber utamanya belum ketahuan. Artinya di kemarin yang di Cikande itu belum ditentukan bahwa itu sumber utamanya ya? Belum. Dia sumber utama penyebaran di Cikande. Karena itu Cikande. tadi kalau dari lapangan itu kan karena posisi si pemilik pabriknya itu sudah tidak ada. Nggak Oh iya. Jadi ketahuan. Satgas sama misalnya ini Polri itu impornya dari mana dia. kesulitan untuk Kesulitan. itu. Hanya yang beredar itu ya mungkin udah jadi rahasia umum ya di antara warga, Iya, di iya. antara pekerja itu ini datangnya dari mana si limbah besi Scrap. scrapnya itu ya dari Filipina gitu kan. Hmm. Tapi kalau dihubungkan dengan kejadian yang mau masuk ke Batam ya Apa sama apa enggak nggak tahu ya. Produknya. kalau itu kan hanya jadi ini kan perusahaan jejaring perusahaan Cina yang pengolahan limbah itu. Hmm. Jadi di Cikande itu kebanyakan tuh pemiliknya tuh Cina. Hmm. Untuk peleburan itu gitu. Ya itu problemnya nggak ketahuan ini sumbernya dari Sumbernya mana. iya. Karena itu memang harus entah itu datang dari reaktor nuklir, gitu kan? Ya. Atau yang kasusnya di Brasil itu rumah sakit. Rumah sakit. Jadi dia ada memang barang-barang yang udah dirongsok gitu sama dia dibuka kontainernya. Nah, itu memang ketahuan memang dia membuka, akhirnya kesebar. Sebar ya. Tapi ketahuan sumbernya. Kalau ini kan nggak Masih- tahu nih. Ya. Yang Kalau- mana masih nih? gaib. Kalau temuan Satgas apa, Mas Wan? Temuan Satgas. Itu kan masih juga indikasi bahwa itu impor. Impor. Oke. Dan Waktu dia ada mengklaim itu Filipina karena ada temuan yang di Iya. Batam Kena itu itu. kan. Iya. Oh iya. Nah, iya. yang di Jakarta kan masih belum tahu nih impornya dari mana kan. Karena Iya, iya. pemiliknya kabur. Gila. Udah hilang ya. Tapi waktu pernyataan Menteri KLH waktu apel di Polres Cikande, dia menepis bahwa itu bukan dari lokal tapi kemungkinan besar itu emang dari luar. Oh. Udah ada ada Iya. pernyataan kayak gitu. Dan itu beda loh apa yang di Cikande kan scrap Iya. besi. Nah, kalau itu dia zinc powder. Bubuk, Zinc powder ya bubuk beda. Bubuk seng. Iya, bubuk seng. Jadi bubuk. Kalau yang itu kan dia kayak pecahan-pecahan logam. potongan-potongan. Potongan logam. Jadi Iya. beda. Ya jadi pasti sumbernya Apa sama apa enggak? sama nggak atau tahu. enggak ya Ya, masih sama. belum. Ya, Iya misalnya kan di atau Filipina atau dari yang lain karena kan Iya. kita impor bukan cuma dari Filipina kan. Kan Mungkin dari dampaknya negara-negara lain. juga. Mungkin dampaknya buat kesehatan Nah, kali. itu. Sebenarnya apa sih? Betul. Kalau Yang menurut sempat si Green diomongin. sih ada 2 dampak ya. Nah, Dampak. gimana tuh Mas? Kalau yang dampak itu kan kalau kandungannya melebihi batas ambang. Jadi kalau yang seketika adalah ya biasanya gatal gitu. Berarti gatal-gatal kemarin itu. Nah, itu Oh, ya, bisa gatal-gatal jadi ya. itu Pulang awal. gatal-gatal. Berarti itu. Tapi kalau yang 30 tahun berarti Ya. Dan itu terpaparnya. dampak yang terus-menerus adalah bisa menciptakan kanker. kanker. Gitu. Oh. Kalau yang dampak parah Kankernya kan apa mungkin aja kayak ya? yang kebocoran yang parah di Chernobyl. Chernobyl dan Ya. Fukushima kan parah tinggi ya pasti memang bisa melepuh cepat dalam seketika kan dia. Tuh. Itu dampak buat kesehatannya lah ya. Ya, kesehatan.
Mungkin sekarang nggak terlalu kelihatan, paling gatal-gatal doang ya. Iya. Dampaknya. Jadi kayak ini kan juga misalnya kayak dampak makan apa sih yang akhirnya bisa Kayak kanker. alergi Iya, gitu. makanya kita Kayak juga nggak tahu nih alergi. masyarakat yang Kan ada di kita tetap harus waspada ya. Betul, maksudnya betul. ini. Karena apalagi Ya, siapa sih yang mau kanker ya? iya. dan masyarakat pun juga sebenarnya harus Sadar. sadar dan perhatian ya soal yang kayak begini ya. Pasti harusnya. Ya kan? Jadi sebenarnya jadi harusnya pemerintah sendiri tuh harus kayak Tegas sebenarnya lah ya. Iya, Jadi kalau dan memang terbuka juga jadi biar supaya masyarakat aware gitu loh. Betul. mestinya memang kalau di daerah itu berapa cuma 200 meter ya kampung Iya, ya. di Kampung Combrang itu. dekat Kalau memang berbahaya memang harusnya memang justru tegas. warga itu taunya itu dari medsos. Dia taunya itu ke situ tuh ada razia. Nah, itu dia. Selama Dan ini kan dia juga pengiriman. nggak tahu kan apa. Iya, ada pemasukan barang-barang material, banyak polisi segala macam, tapi warga sini nggak tahu. Pas belakangan Baru dari medsos. radioaktif apaan kayak Nah, gitu. itu maksudnya pemahaman soal Edukasi cesium bahaya. itu mereka juga nggak ngerti kan. Radioaktif itu apa gitu. Apalagi bahayanya. Apalagi bahayanya gitu. Memang Iya, iya. pemerintah sih udah ngelakuin langkah rencananya akan menghentikan impor scrap sama zinc powder sih. Itu ya tepat lah langkah itu. Tapi juga dia harus ini kan di situ ada pabrik klaster makanan. Harusnya kan juga dicek. Jadi diumumkan loh. Jangan Makanan besar apa, lagi. ya, Dan makanan yang memang Iya, sehari-hari. walaupun yang temuan-temuan ini kan sekarang eksportir karena kebetulan FDA melakukan pengecekan. Iya. Nah, Ini Random masalahnya ya waktu itu ya. Ini masalah produk makanannya untuk lokal, bagaimana domestik, nggak kalau mungkin itu, dicek di FDA. Iya. Nah, itu Yang dia. harusnya pemerintah sebenarnya nelusurin, apalagi kan dari jangka temuan FDA sama pemerintah menemukan bahwa itu ternyata ada di Agak Cande kan lama. agak lama, Agak lama, jelas. berminggu-minggu ya. Hmm. Artinya misalnya kalau ada truk yang keluar terus terpapar truknya, artinya dia kan Betul. akan menyebar Kena juga juga. jauh di luar. Dan kemarin yang nggak usah kita sebut lah ya pabrik makanannya ya. Pabrik makanannya yang di sana Iya, kebanyakan itu kan yang sekitar jarak 3 kilometer dari PMT itu aktivitasnya itu sudah pada sepi gitu. Karena ketika kita konfirmasi juga sebagian itu dirumahkan, tapi ada isu PHK juga sih di sana. Oke. Karena ketika saya datengin ke pabrik Bahari itu yang pembukuan udang itu, ada beberapa pekerja itu yang lagi bolak-balik masuk ngambil paklaring. Apa? Paklaring itu surat di PHK, surat keterangan kayak gitu. Kayak PHK gitu. apa dirumahkan? Di PHK, kalau paklaring di PHK gitu. Karena kan itu si pabrik itu kan ribuan. Ini tuh karyawannya itu banyak kan ibu-ibu juga kan milah-milah Udang. Dan dia ekspor ya memang. ekspor itu paling gede gitu kayak gitu. Dan Jadi dihentikan mereka- di Amerika kan dia. Jadi udah dirumahkan ya. Jadi aktivitas itu nggak kelihatan ini. Nah di pabrik-pabrik makanan segala macam itu ya saya lihat itu patokan itu di parkiran. parkirannya Hitung jumlah kendaraan sama motor. Nah, Itu kosong Oh. dikit-dikit itu kan. Dan ditanya ya pihak ini data keamanan siang-siang kan, bukan malam-malam kan? siang saya jam 11-an. Jam kerja lah ya Jam maksudnya. kerja, kayak gitu. Atau hari kerja gitu maksudnya. Gitu. Jadi kelihatan lah gitu aktivitasnya. Dan kita lagi konfirmasi lagi ke sektor retailnya. Jadi pada mengeluh karena kunjungan yang beli, yang makan ke Warung. segala biasa kan karyawan-karyawan pas makan siang itu keluar banyak segala macam, ini nggak ada. Terus ada lagi yang ngeluh-ngeluh juga, yang pengelola itu ada Komedi Putar. Dia udah nangkring sebulan di sana. Sepi pengunjungnya gitu, nggak ada. Iya, Ya iya, iya. alasannya gimana mau belanja segala macam, kerjanya juga diberhentikan karena kayak di PT Bahari itu yang udang itu dia dirumahkan tapi nggak dapat kompensasi kayak gitu. Jadi Itu dirumahkan karena ya karena proses penyelidikan itu tadi. jadi disuruh gitu. berhenti dulu Berhenti. produksinya. Ini berarti Iya. berarti sama sekali nggak beroperasi BMT nih. Beroperasi tapi tidak Full. full. Tidak full. Karena kelihatan gitu. Kalau sebelumnya tuh kan aktivitas memasukkan Loading segala box macam itu ya, masukin box-box, poklipnya segala macam banyak ini mah saya nungguin 1 jam di situ ya. Nggak jarang yang ininya gitu. Padahal kemarin katanya udah dekontaminasi mandiri mereka katanya. Bukan, saya nggak ngerti kalau yang di PT Udang Bahari itu ini. kan udangnya ya yang terkontaminasinya Tapi kan itu. kena dari pabriknya. Mungkin karena di dekontaminasi itu yang mananya ya nggak tahu gitu kak. Iya. Produksi udangnya Karena ada nggak boleh masuk diproduksi tadi ya. lagi, kayak gitu. Kalau yang di tempat-tempat lainnya kan kebanyakannya itu Keluar. alat-alat yang ada alat-alat produksi. Nah, yang sebenarnya yang susahnya
dekontaminasi itu adalah yang di lapak pengumpul. Itu kan materialnya banyak, harus dikeruk. Dan keputusan pemerintah itu kan harus merelokasi sekitar 30 kakak yang ada di 4 desa. Itu ada Pak. Karena kenapa? Ketika si slabnya itu, limbahnya itu dikeruk, itu kan menimbulkan debu. Itu bisa nyebar lagi kemana-mana gitu. Jadi harus disterilkan dulu dari Mau warganya di sana mau. warganya itu mau nggak mau. Iya. Kalau warga yang takut itu boleh sementara direlokasi asal dengan kompensasi. Oke. Ada yang nggak mau karena ya nggak merasakan dampak apa-apa sih kayak gitu. Yang kasih Tapi kompensasi siapa? Nah, keputusan dari Satgas itu sama kementerian itu ketika konfirmasi itu untuk proses dekontaminasi pada pabrik ditanggung sama pabrik yang bersangkutan. Tapi proses dekontaminasi pada warga ditanggung sama negara. Dan APBN. negara mungkin Pasti APBN. Dan relokasinya itu diserahkan kepada pihak provinsi Banten. Nah, ini anggarannya tuh belum ada katanya itu. Jadi mesti itu Senin kemarin itu sudah dipindahkan. Tapi karena belum selesai gitu. Nah, yang material kan itu banyak Banget ya. Banyak banget gitu. Di setiap lokasi itu timun gitu. Udah kayak Kan itu pembuangan. B3 ya, itu kan B3. Jumlah industri di sana tuh ada berapa? Jumlah Kalau aja. pabrik, kalau dari pabriknya. data pabrik Ngakunya 300 ya? 300 jumlah pabrik Cuman berbagai nggak tahu macam juga. pabrik. Nggak jelas juga. 300. Oke, Maksudnya nggak ada daftar, sorry, nggak ada daftar ya. sampai 300 Iya, nama itu iya. nggak ada. Kan Ya kalau logikanya udah pasti semua kepapar yang ada di situ. Iya, Ya kan karena jaraknya dekat. deket-deket kan pasti. Iya. Kan sampai 5 kilo 5 ketemuannya. kilo. kan. Dari Iya. titik ya temuan. Iya. Justru kan dari PMT 3 kilo ya sampai ke Bahari. BMS Dari Food. PMT sampai ke pemukiman warga itu kurang dari 2 kilo, 3 kilo. 3 kilo. Ya. Karena sebelum itu kalau PMT kan agak di depan Bahari agak di depan ya. Jadi emang kan pabrik-pabrik peleburan itu emang sebelah-sebelahnya itu pemukiman. Ya. Jadi diambil-ambil. Nah, apakah itu ada pelaporan bahwa material itu tidak berbahaya, Ya. bisa dimanfaatkan. Nah, itu bagaimana pengawasannya? Ya. Mas, ini pembentukan divisi Satgas Penanganan Cesium 137 ini hanya berpusat di Cikande atau dia juga akan menyisir Akan ke ngecek beberapa? ke yang lainnya ya. Iya, mereka dibilang akan melakukan cek dari hulu ke hilir. Jadi Oh. apalagi kan ada temuan baru yang di Surabaya, Iya, iya. Cengkeh itu kan. Dan impor zinc powder di Iya, Batam. kode yang di Batam ya. Ya, dia Berarti- kan berarti- mengaku kan kita sempat tanya ke mereka. Ini kan yang kayak udang itu kan sebenarnya bahan baku artinya dia mungkin ada lagi udah diolah jadi. lagi. Nah, Iya. apakah pemerintah akan melakukan pengecekan hingga ke produk jadinya? Dia Hmm. bilang ya kami akan melakukan dari hulu sampai hilir. Artinya semua kawasan industri juga akan dilakukan pengecekan lah ya. Karena kan pusat-pusat impor dan ekspor itu adanya di situ. Ya Nah, mungkin itu mungkin dia akan rencananya ke kan sana ya gitu gitu ya. Artinya dia akan meng-tracing impor-impor yang diduga Iya. itu kan. Masalah ini. Terakhir nih, Mas Dadan kan udah reportase, Mas Wawan sudah Liputan. membuat liputan khusus ini bahkan 2 wawancara. Kira-kira nih seserius apa nih? Terus apa yang harus dilakukan pemerintah untuk ya sulit juga ya meniadakan ya, tapi kan udah terjadi. Nah, ini harus apa yang dilakukan? Kalau saya kan melihat dari sisi di lapangan ya. Ini jelas-jelas persoalan serius. Secara regulasi ya aturan tentang pemanfaatan dan pengelolaan material radioaktif itu sudah ada dari undang-undangnya, peraturan menterinya segala macam. Tapi persoalan implementasi dari penegakan hukum aturan-aturan itu yang sangat lemah. Karena ini kasus pertama ya. Gitu. Kalau tidak ada temuan sama Amerika, mungkin sampai kapanpun ini Akan akan ketahuan. ketahuan. Oke. Itu jadi bom waktu yang sangat besar. Nah, dari kejadian ini ya pemerintah harus mengambil pelajaran berharga gitu. Oke. Radiasi itu, bahaya radiasi itu nyata dan ada meskipun kita tidak memiliki reaktor nuklir. Walaupun ada reaktor nuklir untuk penelitian. Ya. Gitu. Oke. Mas Wawan gimana, Mas? Ya ini sebenarnya adalah kita kan persoalannya adalah impor bahan berbahaya, limbah ya. Limbah B3 Ya artinya sebenarnya pemerintah tuh harus memperketat lah, maksudnya jangan sampai kita jadi tempat pembuangan. pembuangan limbah, nggak cuma hanya limbah yang sekarang terpapar,
karena kan Limbah yang lain limbah juga yang lain bisa contoh masalah. plastik kita impor. Iya, betul. Padahal itu juga ternyata kan temuannya KLH dari misalnya 100 impor plastik kan masih akan nggak semua kepake, artinya itu akan menjadi sisa lagi. pencemaran lingkungan juga. Artinya ya kita mulai kurangin atau selektif untuk impor-impor limbah yang ya kalau yang memang kalau di sini ada ya kenapa kita harus impor, punya potensi itu aja sih. Jadi ya mau kalaupun itu ya diperketat. Artinya dengan kasus ini ya harus memperketat bahwa impor-impor itu harus melibatkan Bapeten juga kan kita Ya. udah kejadian Karena udah kejadian ini. seperti ini. Pojum, kira-kira apa nih Ya. analisisnya yang udah diberbincangkan teman-teman tadi? Ya, saya sih berharap pemerintah agak lebih, walaupun mungkin menyakitkan ya, agak lebih terbuka untuk penanganan ini, karena ya memang mungkin bisa menyebabkan kekhawatiran, mungkin juga bisnis yang hancur gitu Ya. kan. Tapi ya itu bahaya yang harus dibayar dibanding bahaya jangka panjang, jangka pendek yang mungkin bisa meledak seperti tadi Ya. waktu gitu. Baik, Kontaners, kita udah ngobrolin soal kasus di Cikande. Nah, Mas Dadan udah reportase, Mas Wawan sudah mewawancari beberapa ahli. Kesimpulannya memang ya berbahaya. Jadi ini satu kejadian yang cukup kita perlu kasih perhatian lebih. Karena masyarakat di bawah juga sebenarnya nggak terlalu mengerti soal radioaktif itu ketika kepapar ke tubuh itu seperti apa, karena mungkin jangka panjang. Kalau tadi Pojum bilang bisa terurai 30 tahun, itu pun nggak seluruhnya bisa terurai. Tapi dari kejadian ini memang kita bisa melihat ya bahwa penanganan soal limbah dan segala macam ini di kita nih masih belum jelas gitu. Apalagi soal penegakan hukum. Nah, di konten podcast Insight ini mudah-mudahan bisa memberikan insight kepada penonton, paling nggak nanti bisa disebarkan ke masyarakat umum ya. Mungkin dari saya segitu. Saya undur diri, Aji Susaini, host podcast Insight Konten akan kembali lagi ke episode atau tema yang lain. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google. Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store.